Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat daftar pustaka otomatis dalam bentuk file skripsi, tesis, proceeding, jurnal, dan web. Sebelum itu, kita bisa membuat akunnya di mendeley.com sekaligus untuk mendownload Mendeley Reference Manager-nya. Jika sudah, kita dapat menggunakan Mendeley ini. Untuk memastikan, kita buka terlebih dahulu Mendeley-nya. Kita login. Kita login dulu di Mendeley-nya. Oke, maka tampilan Mendeley akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari Mendeley saya. Kira-kira seperti ini karena sudah banyak jurnal atau sumber-sumber yang sudah saya masukkan. Untuk cari jurnal, kita bisa menggunakan Google Cendekia atau Google Scholar. Misalnya kita ingin mencari jurnal yang temanya pendidikan, maka kita bisa lihat di sini banyak sekali sumber-sumber yang dapat kita ambil jadi buat kita. Kalau kita dapat mencari tentang teknologi, informasi, maka secara langsung dia akan menampilkan apa yang kita cari. Untuk menambahkan sumber-sumber ini ke dalam Mendeley, kita dapat menggunakan Mendeley Web Importer. Sebelum itu sudah saya install terlebih dahulu Mendeley Web Importernya. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini untuk mendownload PDF yang ada di Google Scholar ini. Ini berlaku untuk pengguna IDM atau Internet Download Manager seperti saya. Baik, untuk menambahkan sumber-sumber ini ke dalam Mendeley, kita dapat klik add di sini dan memilih folder yang kita buat sebelumnya. Saya memilih folder saja karena sudah saya buat terlebih dahulu. Kita klik add. Oke. Jika tidak dapat dimasukkan PDF-nya ke dalam Mendeley, maka kita dapat memasukkan nanti secara manual di Mendeley-nya. Ini hanya sebagai proses memasukkan sumber tersebut ke dalam Mendeley-nya. Baik, ini sudah masuk semuanya. Kita coba buka Mendeley desktop-nya dan coba kita sync untuk menyesuaikan sumber yang telah kita masukkan tadi ke web Mendeley-nya. Oke, sudah masuk ke sini. Sudah masuk sumber yang kita masukkan tadi ke Mendeley-nya. Kita dapat memilih mana yang ingin kita masukkan ke dalam paragraf kita nanti atau tugas kita nanti. Baik, untuk yang skripsi kita dapat mencarinya di website repository UIN. Kita bisa masukkan berdasarkan ranking kita. Kalau saya berdasarkan jurusan, kita pilih teknik informatika. Kita pilih tahunnya, saya ingin tahun 2017. Saya pilih saja random. Baik, kemudian saya bisa membuatnya di web Mendeley Importer seperti ini.
sudah ada, langsung kita masukkan saja ke folder skripsi UN. Kita add. Nah, sudah masuk ke dalam Mendeley kita. Kita kembali ke Mendeley desktop, kita tekan sync, maka dia akan masuk ke dalam Mendeley desktop kita. Versi webpage-nya kita bisa membuka, misalnya kita ingin masukkan dari www.kompas.com, dari berita. Kita bisa membuka berita, contohnya berita yang ini. Kita pilih Mendeley Web Importer, kemudian kita bisa select all di sini, atau bisa langsung kita edit sesuai dengan detail yang diinginkan. Misalnya web page, judulnya, judul beritanya, authors, kita lihat dari sini kita dapat lihatnya adalah kontributor Pontianak Hendra Cipta. Berarti kita bisa tambahkan Cipta Hendra di sini. Publication detailsnya kita isi 2020. Untuk yang lainnya kita kosongkan saja karena tidak ditampilkan di berita tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa tambahkan sesuai dengan folder yang kita inginkan tadi. Kalau saya masukkannya ke dalam folder web, kita klik add, maka dia akan muncul di Mendeley desktopnya seperti ini. Sudah muncul di Mendeley webnya. Untuk memasukkan dia ke dalam daftar pustaka otomatis, kita dapat membuka karya ilmiah kita. Kemudian misalnya kita ingin memasukkan jurnal tadi ke dalam paragraf. Misalnya saya buat dulu Islam adalah agama yang paling benar. Saya ingin merujuk perkataan ini kepada satu jurnal, maka saya dapat memilih menu reference, kemudian insert citation, go to Mendeley, dan kita dapat memilih. Misalnya saya ingin memilih dari jurnal tadi yang telah kita masukkan ke Mendeley. Saya pilih ini, maka kita tinggal pilih cite di sini, maka dia akan muncul sesuai dengan pola dari citasi yang kita gunakan. Saya akan menggunakan pola citasi IAIII. Kemudian jika kita ingin membuat citasinya lain, misalnya masjid adalah tempat ibadah umat Islam, kita ingin citasi dari skripsi misalnya, kita insert citation lagi, go to Mendeley, dan kita pilih skripsi UIN, kita citasi, oke, dia muncul. Begitu juga yang web, kita buat teksnya misalnya Indonesia adalah negara Islam terbesar. Sama saja, kita pilih insert citation, go to Mendeley, dan kita pilih webnya yang tadi kita masukkan ke Mendeley. Citasi, dia akan seperti ini. Untuk memunculkannya di daftar pustaka,
kita enter daftar pustakanya, kemudian kita pilih insert bibliografi. Maka secara otomatis dia akan muncul di daftar pustaka kita. Untuk menyesuaikan skripsi di sini tidak muncul dari informatikanya, maka kita dapat mengedit details dari skripsi tersebut. Kita bisa pergi ke sini di university, kita tambahkan teknik informatika UIN Sultan Syarif Qasim. Kita enter saja, maka dia akan secara otomatis. Kemudian untuk menyesuaikan jurnal yang kita pakai tadi, kita bisa lihat misalnya kita masukkan tadi jurnalnya yang ini Ahmadiyah Gimada Sasmita. Kita bisa menyesuaikannya di detail. Pastikan kata pertamanya itu huruf besar dan nilainya kecil. Sekolah menengah pertama atau SMP berbasis Android. Oke, sudah kita pilih. Untuk yang proceeding, seandainya dia proceeding, kita dapat merubahnya kembali di details juga. Misalnya kita pilih salah satu file, jadi kita pilih proceeding misalnya. Oke, kita dapat perubahan nanti di tipe di sini. Baik, untuk mengupdate-nya dari daftar pustaka yang telah kita rubah, kita dapat merefresh, maka dia akan berubah secara otomatis. Demikian video tutorial singkat mengenai penggunaan Mendeley untuk membuat daftar pustaka otomatis. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video tersebut, baik dari segi kualitas video maupun dari segi penggunaan bahasa saya yang terlalu cepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.